Jadi di sini nih, pikirannya yang tadinya diem, yang egonya itu merasa anteng-anteng saja, aman-aman saja, akhirnya berlompatan, berterbangan. Ya kata kan sukanya lompat-lompat sambil bunyi tung tet dalam keheningan kan kata berbunyi tung tet. Jadi pikirannya ini yang tadinya egonya ini berdiam diri setelah mendapatkan sinar ilahi, karena nggak terima akhirnya lompat-lompat kataknya sambil azab yang diterima oleh Fir'aun. Setelah Fir'aun itu menerima kebenaran, itu apa sih maksudnya? Jadi setelah Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, Fir'aun kan menolaknya, sehingga di situ kan turun azab yang luar biasa. Nah, di situ ada sungai menjadi merah, terus ada katak, ada belalang, ada kutu dan lalat. Jadi yang namanya Musa itu adalah akal, akal murni, akal yang sudah murni. Sedangkan Fir'aun itu adalah ego. Kenapa ketika Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun atau akal murni ini menyampaikan kebenaran, mengalirkan cahaya kebenaran kepada ego, ego menolak kok jadi timbul ada katak, ada musibah katak, ada apa itu asap katak, ada belalang, ada kutu, dan ada lalat. Ini sebenarnya gini kalau dalam diri kita. Di saat contohnya gini loh ya, di saat kita mungkin rajin meditasi, kita rajin wirid dzikir, otomatis kan cahaya dalam diri itu muncul. Sehingga pemahaman-pemahaman dari dalam diri kita itu muncul. Cuman kalau yang namanya Fir'aun atau ego ini adalah ego yang sangat kuat. Sehingga biarpun cahaya itu muncul ke otak kita menyinari sang ego, ego itu akan menolak Bapak Ibu. Dari tolakan ego ini maka muncullah katak. Sehingga pikiran-pikiran yang negatif itu akan sangat berisik. Jadi katak itu menyimbolkan pikiran kita yang berisik. Jadi di saat ini otak kita yang selama ini mungkin melekat kepada ego, terus teraliri oleh sinar ilahi yang dipancarkan lewat akal dan mengalir kepada ego, ego ini nggak terima. Ego ini nggak terima, sehingga berisiklah pikiran itu. Menolak, mencari pembenaran, mencari perbandingan, mencari apa ya? Ya di sinilah. Karena katak itu kan umumnya akan bersuara tung-tet di saat hujan turun. Jadi kalau hujan deras turun, hujan ini umpama rahmat ilahi turun, maka katak itu akan tung-tet jadi berisik banget di sini. Di pikiran itu berisik banget. Terus belalang itu kan simbol kerakusan. Jadi pohon-pohon yang hijau, pohon-pohon yang mulai ada daunnya itu langsung diserang oleh belalang. Jadi belalang itu simbol kerakusan pikiran, simbol kerakusan pikiran. Terus kutu dan lalat itu kan sama, akan bertempat tinggal di sesuatu yang kotor, yang jorok, yang bau. Nih, sedangkan pikiran negatif itu adalah energi yang kotor, energi yang bau, energi yang busuk dan sebagainya. Sehingga di saat disiram oleh nur ilahi, oleh kebenaran, ini di sini keluar semua pikiran-pikiran yang kecil-kecil, perbandingan, pembenaran, penolakan, semua keluar. Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu enggak? Di saat Bapak Ibu sedang meditasi atau wirid dzikir, diam hening seperti ini, tiba-tiba ada pemahaman yang naik, ada cahaya pemahaman, dan egonya kan masih besar nih. Di situ jadi susah tidur umpamanya. Karena di sini berisik banget, kok gini ya, kok gini ya. Kalau kok gini sih mending, masih ada penerimaan. Kalau yang diceritanya itu kan penolakan.
Kalau dalam cerita Nabi Musa yang berdakwah kepada Firaun itu kan penolakan. Jadi kebenaran apapun yang muncul dari dalam diri yang menyinari ego itu ditolak semuanya. Sehingga sang ego ini ya akhirnya ya sengsara sendiri. Seperti apa itu tadi, uh, air menjadi merah, itu kan kemarahan. Jadi kemarahan, ketidakterimaan dalam pikiran yang negatif ini, ketidakterimaan, sehingga airnya menjadi merah, terus katak bermunculan di segala sisi, belalang pun bermunculan di segala sisi. Jadi di sini nih pikirannya yang tadinya diem, yang egonya itu merasa anteng-anteng saja, aman-aman saja, akhirnya berlompatan, berterbangan. Ya katakan sukanya lompat-lompat sambil bunyi tongkat tongkat tongkat, dalam keheningan kan katak berbunyi tongkat. Jadi pikirannya ini yang tadinya egonya ini berdiam diri setelah mendapatkan sinar ilahi, karena nggak terima akhirnya lompat-lompat kataknya sambil bunyi tongkat tongkat. Jadi rame banget pikiran ini, rame sekali pikiran ini, sehingga belalangnya itu pun akan malah merusak gitu loh, merusak tanaman yang sedang ditanam. Ya kan menyampaikan kebenaran berarti kan sedang menanam kebaikan, menanam cahaya kepada ego, tapi karena nggak terima akhirnya belalang yang muncul semuanya. Dan pada akhirnya sang ego ini pun kewalahan sendiri, karena semua pikiran-pikiran negatif muncul, ketidakterimaan, mencari pembenaran, wis pokoknya pembelaan diri di egonya semuanya bermunculan. Akhirnya ya mumet-mumet sendiri. Itu dalam cerita simbol-simbol ini tadi ada katak, ada air berwarna merah, ada kutu, ada belalang. Ini kutu, belalang, katak, lalat, ini semua menyimbolkan pikiran yang negatif, yang pada akhirnya adalah ketidakterimaan, ketidaktenangan, kemarahan, kesombongan, semuanya bermunculan dan mengganggu pikirannya sendiri. Tuh kalau dalam cerita Firaun mendapatkan azab darinya, akhirnya diri sendirilah yang akan mumet sendiri. Dan pada cerita tersebut setelah seperti itu kan Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun karena nggak terima. Ini akhirnya itu melawan, si ego ini akhirnya melawan. Tapi Nabi Musa kan nggak melawan balik, tapi Nabi Musa itu menyingkir. Di saat Nabi Musa itu menyingkir, dikejar, itu kan di situ ada laut merah, dan Nabi Musa diperintah untuk membelah laut merah dengan tongkatnya. Nah itu pun maksudnya apa? Maksudnya laut merah ini adalah kehidupan, Bapak Ibu. Laut kok merah? Iya kehidupan, karena merah itu simbol darah. Diri kita masih hidup, darahnya masih merah. Kalau udah gak hidup, darahnya udah gak merah. Jadi di kehidupan ini, ya disinilah kebatilan dan kebenaran itu menyatu. Tapi karena Nabi Musa mempunyai tongkat, Nabi Musa mempunyai iman, Nabi Musa mempunyai keyakinan, Nabi Musa mempunyai ilmu yang murni, ini simbol tongkat, maka kehidupan di dunia ini dibelahlah atau dipukullah. Di saat dipukul dengan tongkat keimanan, tongkat ketauhidan, tongkat kemurnian, tongkat keyakinan, dengan ilmu yang murni, maka kehidupan ini akan membelah. Jadi kebatilan dan kebenaran itu akan terbelah. Di saat kebatilan dan kebenaran terbelah, maka ada jalan yang lurus, sehingga akal dan bala tentaranya atau Bani Israel adalah pikiran-pikiran yang positif bisa melewati alur kehidupan ini yang penuh dengan ya kebatilan dan kebenaran ini menyatu, akhirnya membelah. Jadi tahu mana batil, tahu mana benar, gitu Bapak Ibu. Karena di sini sudah eling lan waspada, maka ini akan berjalan
Beda ceritanya dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu sombong, Fir'aun itu serakah, Fir'aun itu merasa dirinya itu yang paling berkuasa. Di saat laut ini membelah kan, Fir'aun dan bala tentaranya kan masuk, tertutuplah di situ. Akhirnya kebenaran dan kebatilan itu bersatu lagi. Tapi dalam cerita tersebut, Fir'aun waktu dalam tenggelamnya itu kan ada kata-katanya, aku mengimani atau aku percaya kepada Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Musa. Tapi kata-kata terakhir itu nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena kata-kata terakhir itu muncul bukan dari kemurnian, tapi muncul dari ketakutan. Takut dirinya tenggelam, takut egonya itu tenggelam. Jadi nggak diterimanya itu bukan masalah apa ya, bukan masalah tobatnya, bukan, tapi karena kemurniannya. Jadi di situ tobat itu ada dua, ada tobat yang murni, ada tobat yang karena ketakutan. Nah, kalau yang dipraktekkan oleh Fir'aun ini tobat karena ketakutan, karena sudah mau binasa, mau tenggelam, mau sirna, maka dia aku percaya kepada Tuhannya Musa. Tapi itu nggak diterima. Makanya mari kita masuk ke dalam diri, koreksi batin kita. Di saat kita membersihkan diri, di saat kita kembali kepada Tuhan kita, apakah karena ketakutan urusan kehidupan ini, dunia ini, atau karena rindu akan jati dirinya? Biar tidak seperti Fir'aun itu yang seolah-olah bertobat, seolah-olah mengakui, tapi mengakuinya bukan karena kemurnian, bukan karena kerinduan, tapi karena ketakutan dirinya tenggelam oleh kehidupan ini. Itu Bapak Ibu ceritanya Nabi Musa membelah laut dan Fir'aun terazab.